Video ini saya akan share update portfolio eToro saya. Sebagai pengingat, ini bukanlah saham real tapi kontraknya atau CFD. Hampir sama seperti kita bermain option atau forex di mana kita murni hanya memperdagangkan pergerakan harganya. Walaupun begitu, di eToro kita bisa set order beri tanpa menggunakan leverage, yang berarti kita tidak dikenakan biaya overnight atau kita bisa hold posisi selama yang kita mau tanpa kena biaya. Apalagi kita juga akan mendapatkan dividen jika sahamnya bagi dividen. Oke, masuk ke portfolio. Saat ini saya memiliki 5 saham: Carnival Cruise, Uber, Fitbit, Xiaomi, dan Aurora Cannabis. Saham paling baru yang baru saja saya beli adalah Fitbit. Saham Carnival Cruise saat ini memberikan keuntungan terbesar di portfolio dengan 46%. Awal Mei tampaknya menjadi kekhawatiran baru bagi para investor. Apakah saham-saham akan melanjutkan penguatan atau malah menuju titik terendahnya kembali? Semua masih tidak pasti. Untuk posisi CCL, saya sudah menyiapkan stop loss di posisi BEP, sehingga saya akan keluar jika CCL turun hingga level beli saya di $9,45. CCL adalah saham yang bagus, tapi saya kurang nyaman saja nyangkut di saham kapal pesiar ini. Posisi kedua adalah Uber, perusahaan ride sharing. Saat ini masih berjuang di floating 4%. Saya beli di $27,22. Mungkin saya akan coba hold untuk Uber karena prospeknya yang cerah, apalagi setelah wabah ini berakhir dan orang-orang mulai berani keluar rumah lagi. Saham yang baru saja saya beli adalah Fitbit, ticker FIT. Ini adalah perusahaan alat tracking kesehatan. Produk-produknya sudah cukup dikenal di Indonesia, cuma memang saat ini kalah bersaing dengan Samsung dan Apple Watch. Fitbit baru saja dibeli oleh Google, jadi sekarang produk-produk dari Fitbit berada di bawah brand Google. Ini mungkin adalah strategi Google untuk bersaing di pasar wearable. Untuk saat ini, pasar hardware masih dikuasai oleh Apple dan Samsung. Google sendiri produk-produk hardware-nya masih kurang laku di pasaran. Tidak ada yang wah di kinerja keuangannya. Revenue dan laba bersihnya justru belum terlihat mengalami penguatan. Bahkan Fitbit masih mencetak rugi. Saya membeli Fitbit hanya berdasarkan teknikal saja. Saya melihat grafik tahunan dari Fitbit cukup menarik. Kita lihat candle 2019 lalu membentuk bullish pin bar dengan volume yang lumayan besar. Bullish pin bar ini terbentuk setelah Google mengumumkan pembelian Fitbit. Ini menunjukkan investor-investor yang mulai masuk di saham ini. Kita juga bisa amati di candle 2017 dan 2018 yang kecil. Saya juga sudah pasang stop loss di $6,35 untuk berjaga-jaga seandainya formasi pin bar ini tidak sesuai ekspektasi. Berikutnya ada Xiaomi, saat ini masih minus 5%. Saya sudah menjelaskan di video sebelumnya kenapa saya beli Xiaomi. Tetapi secara garis besar menurut saya Xiaomi produk-produknya bagus-bagus dan diterima dengan baik di Indonesia. Xiaomi baru saja IPO dan sahamnya masih belum naik-naik, mungkin karena tekanan dari wabah juga. Saat ini di sekitar $10 Hong Kong. Revenue Xiaomi ini growth-nya luar biasa sejak 2017. Bisa teman-teman lihat pada grafik ini. Posisi terakhir yang loss-nya paling banyak adalah perusahaan cannabis, Aurora Cannabis dengan ticker ACB. Posisi saat ini minus 10,5%. ACB masih berjuang menghasilkan laba karena memang marijuana dan sebagainya masih sulit dijual bahkan di Amerika saat ini. Walaupun begitu, tren penjualan cannabis ini terlihat terus mengalami peningkatan. Oke teman-teman, ini adalah update singkat dari portfolio eToro saya. Jika teman-teman ingin mencoba membeli CFD saham-saham ini, bisa cek dahulu di video saya yang membahas tentang eToro. Semoga bermanfaat.